capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Luke Shaw ungkapkan, "Saya terkejut tetapi saya akan memberikan segalanya untuk Manchester United." Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkap alasan di balik keputusannya menjadikan Luke Shaw sebagai bek tengah di derby Manchester kemarin malam. Erik ten Hag menilai Luke Shaw berhasil menjalankan perannya sebagai seorang bek tengah dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami mencatatkan banyak clean sheet. Luke Shaw dan Rafael Varane bermain bersama dengan sangat baik. Di sisi lain, saya juga mempertimbangkan Lisandro Martinez yang baru saja kembali dari Piala Dunia dan belum bermain penuh selama 90 menit, ujar Erik ten Hag. Piala Dunia sudah berakhir 4 pekan yang lalu, jadi untuk bermain penuh selama 90 menit masih terlalu banyak. Meski demikian, dia masih bisa memberikan kontribusi dan selalu siap untuk dimainkan, tambah dari Erik ten Hag. Ten Hag juga menjelaskan bahwa dia dengan sengaja memasang Luke Shaw di posisi bek tengah untuk meredam pergerakan Haaland dan juga agresivitas dari Kevin De Bruyne. Dari sisi taktis, keputusan ini juga sangat cocok untuk mengantisipasi pergerakan dari Erling Haaland dan juga Kevin De Bruyne. Bahkan saat ditempatkan sebagai bek sayap, Luke Shaw tampil sempurna untuk membantu tim melakukan build up, tambah dari Erik ten Hag. Di sisi lain, Luke Shaw pun sebenarnya cukup terkejut saat dia dipasangkan di posisi bek tengah. Namun dia bahagia dan bangga karena dia mampu menjawab kepercayaan dari sang manajer. "Saya cukup terkejut kembali bermain sebagai bek tengah dalam laga yang begitu penting. Namun saya selalu mengatakan bahwa saya akan memberikan segalanya dimanapun saya bermain. Saya senang saat saya bermain. Manajer membuat saya percaya diri bermain di posisi ini," ungkap Luke Shaw. Everton semakin serius ingin mendatangkan Anthony Elanga di awal tahun ini. Klub Premier League Everton diwartakan semakin serius untuk mendatangkan Anthony Elanga dari Manchester United di awal tahun ini. Kabarnya The Toffees ingin meminjam Elanga selama setengah musim. Spekulasi terkait masa depan Anthony Elanga di Manchester United dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya, pemain asal Swedia itu diwartakan membuka kemungkinan untuk meninggalkan Old Trafford menyusul menit bermain yang minim di bawah asuhan Erik ten Hag. Apalagi saat ini Erik ten Hag telah mendatangkan pemain baru di posisi penyerang dalam diri Wout Weghorst. Selain itu, naiknya Pellistri dalam kedudukannya di line up Manchester United setelah mencatatkan debutnya. Pada musim ini, Elanga baru tampil sebanyak 7 kali di semua kompetisi. Dia kalah bersaing dengan winger Manchester United lainnya seperti Anthony dan juga Alejandro Garnacho. Dilansir dari Football Insider, Everton diwartakan menjadi tim terdepan untuk mendatangkan Elanga di awal tahun ini. Kabarnya mereka ingin menambah amunisi di lini depan seiring dengan minimnya gol yang dicetak oleh tim arahan Frank Lampard. Nantinya Elanga akan menjadi pesaing bagi Dominic Calvert-Lewin yang kerap absen karena cedera. Manchester United sendiri diwartakan telah memberikan lampu hijau bagi klub asal Merseyside itu untuk meminjam pemainnya tersebut. Namun Setan Merah ingin mendatangkan pengganti sebelum lepas Elanga ke klub lain. Di awal tahun ini Manchester United baru mendatangkan 2 pemain dengan status pinjaman. Mereka meminjam Jack Butland dari Crystal Palace untuk menggantikan posisi Martin Dubravka dan meminjam Wout Weghorst dari Burnley untuk mengisi posisi yang telah ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Manchester United umumkan nomor punggung dari Wout Weghorst. Manchester United telah merilis nomor punggung pemain baru Wout Weghorst yang mengikuti jejak mantan gelandang United asal Belgia. Pemain internasional Belanda tersebut telah diberikan nomor punggung 27 yang sebelumnya dikenakan oleh Marouane Fellaini pada tahun 2013 dan 2019 dan yang baru-baru ini dikenakan oleh Alex Telles yang saat ini dipinjamkan ke Sevilla. Weghorst sendiri tidak pernah mengenakan nomor 27 dalam karirnya. Dengan nomor yang paling sering dia gunakan adalah nomor 9 yang dia pakai di Emmen, Wolfsburg, Alkmaar, dan juga Burnley. Pengumuman nomor skuadnya baru-baru ini menunjukkan bahwa Weghorst tersedia untuk bermain pada pertandingan United selanjutnya di Liga Premier. Meskipun manajer Setan Merah Erik ten Hag belum mengkonfirmasi apakah akan memasukkan sang striker ke dalam timnya ataupun tidak. Pemain berusia 30 tahun itu hadir saat Manchester United memenangi derby Manchester melawan Manchester City dan tidak diragukan lagi dia akan bersemangat untuk tampil di lapangan.
Gary Neville adalah pemain dengan nomor punggung 27 pertama di dalam klub setelah nomor squad diperkenalkan, dan itu dikenakan oleh Neville antara tahun 92 dan 94 sebelum pindah ke nomor punggungnya yang lebih dikenal nomor 2. United akan menghadapi Crystal Palace di Liga Premier Kamis 19 Januari dini hari, dan itu bisa menjadi debut bagi Weghorst untuk Setan Merah sejak dia terakhir kali tampil di Liga Inggris pada Mei 2021 untuk Burnley. Ini level Marcus Rashford di bawah Erik ten Hag. Sebuah pernyataan menarik dilontarkan Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu menyebut bahwa dia memaksa Marcus Rashford untuk bermain meski sang penyerang sedang kesakitan. Marcus Rashford kembali dipercaya oleh Erik ten Hag menjadi starter di pekan ke-20 IPL ini. Dia memimpin lini serang Setan Merah saat mereka berhadapan dengan Manchester City di Old Trafford. Jelang akhir babak pertama, Rashford sempat terlihat mengalami cedera saat berduel dengan Kyle Walker. Namun sang penyerang bisa melanjutkan pertandingan. Di jeda pertandingan, Erik ten Hag memutuskan untuk memasukkan Anthony. Banyak yang mengira Anthony masuk menggantikan Rashford, namun ternyata dia menggantikan Anthony Martial. Keputusan ten Hag tidak menarik Rashford itu terbukti jitu, karena Rashford menjadi pahlawan kemenangan United di mana dia mencetak gol kemenangan Setan Merah di laga tersebut. Diwawancari BT Sport, Erik ten Hag mengaku sengaja tidak menarik keluar Rashford. Dia menyebut sang striker sebenarnya agak kesakitan, namun dia memaksanya agar tetap bermain. Apakah saya mempertimbangkan menarik keluar Rashford? Tidak sama sekali. Dia memang mengalami memar saat itu. Namun ini situasi yang harus dihadapi Marcus untuk naik ke level berikutnya. Dia harus merasakan menderita di level tertinggi untuk bisa memenangkan pertandingan dan juga trofi juara. Terkadang seseorang pemain harus bisa menahan rasa sakit, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag menyebut bahwa perjudian itu terbukti jitu. Dia menilai Rashford mampu menjawab tantangannya. Situasi ini juga berbuah manis karena Rashford berhasil menjadi penentu kemenangan Setan Merah. Marcus menunjukkan bahwa dia bisa menahan rasa sakit itu. Dia sangat tangguh dan dia ingin memenangkan banyak gelar juara bersama kami, ungkap Erik ten Hag. Kemenangan atas Manchester City ini berarti besar bagi Manchester United. Fakta Manchester United melawan Manchester City. Alejandro Garnacho yang berusia 18 tahun 197 hari adalah pemain termuda yang mampu menyumbangkan sebuah assist untuk gol dalam sebuah laga derby Manchester di ajang Premier League. Fakta Manchester United melawan Manchester City. Manchester City hanya memiliki satu tembakan tepat sasaran sepanjang laga kemarin. Catatan itu terendah mereka dalam sebuah laga Premier League di bawah asuhan Pep Guardiola. Total hanya terjadi 3 kali sepanjang karir Pep Guardiola di Liga Inggris. Fakta Manchester United melawan Manchester City. Laga kemarin menandai untuk pertama kalinya Manchester City pulang tanpa poin setelah sempat unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak setelah jeda babak dalam sebuah laga Liga Premier sejak terakhir terjadi pada Agustus 2013 lalu. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.